Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku, Enda. Hari ini aku mau buat video review series, tapi agak different, karena jujur, ini tuh bukan review series cerita fiksi, tapi review series variety show yang lagi aku seneng tonton banget selama 2 minggu belakang ini. Ini ceritanya tentang 7 laki-laki yang menghabiskan waktu liburan mereka di dalam hutan. Yap, this is my review about variety show Bangtan Boys in the Soup. Oh iya, first kenapa aku bilang ini kayak bukan aku banget, karena dalam 1 dekade terakhir di hidup aku tuh nggak pernah suka-sukaan sama boy band atau girl band. Mungkin terakhir kali itu waktu SD kali ya, itu pun aku kenalnya cuma kayak Super Junior, SHINee, sama SNSD aja gitu. Karena kalau misalnya grup-grupan gitu tuh, aku udah kayak meninggalkan kayak begitu dari SD gitu, jadi aku nggak tahu info-info apa-apa lagi. Dan paling kalau K-music, aku sukanya cuman soloist IU aja, karena jujur suaranya IU itu easy listening, selain itu juga bikin tenang gitu ya, kayak lagunya yang judulnya Someday atau Through the Night, dan yang sering aku denger baru-baru ini tuh adalah lagu IU yang judulnya Raindrop. Dan ternyata lagu Raindrop ini dinyanyiin sama main vokal JK dan rapper RM waktu mereka lagi syuting variety show BTS in the Soup. Itu tuh kalau gak salah waktu mereka lagi di tengah hutan dalam keadaan hujan gitu, dan itu kayak relate dengan aku yang belakangan kan Bogor juga hujan ya. Biasanya aku menangin hujan sambil dengerin lagu itu atau enggak sambil nyanyi-nyanyi lagunya Raindrop. Okay, back to topic. What can I learn from this series is, pertama, semua orang berhak untuk istirahat. Jadi kan Bangtan Boys ini atau BTS ini adalah boyband nomor 1 di Korea, atau malah sekarang nomor 1 di dunia juga, karena BTS tuh lagi banyak banget ngadain konser-konser ke berbagai negara yang mengusung tema self-love atau mencintai diri sendiri gitu. Lagu-lagu mereka seperti Life Goes On, Dynamite, Butter, Permission to Dance, dan juga lagu yang terakhir yaitu berjudul Yet to Come itu sangat sukses dan banyak menarik perhatian orang-orang, terutama orang-orang US, karena ternyata di US itu masih banyak perselisihan atau pertikaian antara orang berkulit hitam dan orang berkulit putih. Nah, untuk menghilangkan diskriminasi ini, salah satunya adalah dengan mempercayai diri sendiri bahwa diri sendiri itu sangat berharga, dan itu kenapa makanya Bangtan Boys itu selalu menggunakan slogan mereka yaitu I Purple You atau Borahe yang berwarna ungu sebagai bentuk atau kasih sayang mereka terhadap fans mereka. Udah pasti mereka sibuk banget kan, dan mereka kayak butuh istirahat. Nah, agensinya ini ngadain variety show, yang mana variety show itu sebenarnya adalah salah satu cara biar para member atau 7 orang itu mengadakan istirahat dengan melakukan apapun yang mereka mau atau apapun yang mereka suka di dalam hutan. Nah, menjelang episode terakhir dari BTS in the Soup, ada percakapan di meja makan antara Jimin, V, sama RM. Jadi kan di situ RM bilang ya, dia sangat berterima kasih sama agensinya yang udah adain program atau variety show ini, karena dengan begitu dia bisa beristirahat dengan tenang, dengan baik, dia bisa baca buku gitu ya, bisa melakukan apapun, kegiatan kayak olahraga gitu. Dia kayak bener-bener bisa beristirahat, intinya kayak gitu. Terus di situ Jimin bilang, Naehyung gitu. Nah itu iya kak, selama ini kan RM tuh sering kali bilang atau sering kali bertanya-tanya, ini kita boleh ya istirahat? Emang kita boleh ya? Kayak istirahat aja tuh dia merasa bersalah gitu dengan istirahatnya dia gitu. Nah terus Jimin juga ngaku, tapi memang bener sih kadang kalau misalnya libur gitu ya panjang, Jimin baru 4 hari di rumah aja tuh dia awalnya ya sekedar bahan atau sekedar main games, dia menjadi ngerasa kayak manusia normal gitu, tapi lama-lama dia malah kangen sama kesibukan dia yang di Seoul itu, yang ketika lagi kerja itu. Nah, Vi juga bilang dia waktu pulang ke kampung halamannya selama sebulan, dia juga ngerasain hal yang sama. Jadi awal tuh kayak, wah seneng nih dapat waktu istirahat gitu. Tapi lama-kelamaan kok kangen ya sama kesibukan yang biasanya dia lakuin setiap hari gitu. Kayak mungkin kan kalau artis kayak tiap hari pemotretan, tiap hari rekaman atau apa gitu ya. Dia menundukan kesibukan itu. Nah, aku pikir ini tuh kayak sangat relate dengan kita. Kadang kita tuh ketika kita sibuk, kita pengen longgar. Tapi ketika kita longgar, kita jadi pengen sibuk. Jadi ini tuh kayak suatu hal yang polanya tuh begitu terus gitu. Nah, tapi yang aku sorot di sini adalah
pendapatnya RM yang dia merasa bersalah ketika dia beristirahat. Did you ever have feeling like that too? Jujur kita kan sebagai manusia kayak pasti banget ya ngerasa capek tuh gitu. Dan menurut aku untuk istirahat ini gitu, kita jangan sampai merasa bersalah. Jangan terlalu mempush diri sendiri, jangan kejar-kejaran dengan orang lain terhadap dunia, apalagi kita sebagai muslim, kita diajarkan bahwa kalau kita mengejar akhirat, dunia akan kita dapat gitu. Itu yang kita percaya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi, selama kamu masih punya kesempatan dan waktu untuk beristirahat, ya kamu nikmati saja ruang dan kesempatan kamu untuk beristirahat itu. Jangan merasa bersalah, karena kalau misalnya kita nggak punya waktu istirahat, ya gimana kita akan produktif untuk keesokan harinya. Orang produktif juga pasti perlu istirahat. Tertawa itu menambah hormon endorfin. Hormon endorfin adalah hormon yang memberi kita kebahagiaan dan relaksasi. Hormon ini bisa didapatkan dengan cara tertawa. Nah, dalam BTS in the Soup, ada banyak sekali scan-scan yang bisa membuat penonton tertawa. Aku juga kayak sedikit terhibur, bukan sedikit terhibur sih, malah banyak terhibur kayaknya. Nah, ada scan yang sangat menjadi scan favorit aku, yaitu kebiasaannya Kim Sok Jin. Jadi, pernah dalam episode berapa gitu ya, aku juga lupa, pernah Kim Sok Jin itu bangun lebih pagi daripada teman-teman yang lain. Terus, dia tuh kayak orang yang gabut gitu. Dia setiap kali bangun, selalu mukul samsak yang dia lihat. Entah itu pakai tangannya atau pakai kakinya. Nah, pernah ada kejadian dia kayak mukul samsak tuh ditendang gitu pakai kakinya. Mungkin karena terlalu kencang atau gimana, dia malah kesakitan dan malah lompat-lompat sampai bagian kakinya karena akibat ulah sendiri gitu. Selain itu, bisa-bisanya pagi-pagi gitu ya, dia nyalain kembang api. Orang kan kalau nyalain kembang api malam ya, jadi dia malah duduk itu depan teras rumah sambil megang kembang api yang bentuknya panjang itu yang biasa orang setel pas tahun baruan. Dia dia nyalain kembang api jeder-jeder pagi-pagi gitu ya, terus lihat, wah, suaranya kenceng banget tapi aku nggak bisa lihat apa-apa gitu. Miyane Yorobun gitu, maaf ya teman-teman gitu. Dan bener ternyata temennya pada keganggu, temen-temennya yang lain tuh yang masih tidur kayak J-Hope tuh nengok ke jendela. Siapa sih nih yang nyalain kembang api pagi-pagi? Kita sebagai orang Indonesia kalau misalnya ngedenger suara petasan gitu ya pagi, atau jeder-jeder pagi tuh mungkin kita ngiranya ada yang lagi dihitan gitu ya, ada yang lagi disunat. Nah ini kan di Korea budayanya beda. Orang konyol mana nih yang berlaku kayak gitu kan, bisa-bisanya. Dan selain itu juga Kim Sok Jin tuh, dia tuh kan kayak lapar gitu ya, dia pergi ke dapur nyari makanan, dia makan buah pisang, terus dia lihat ke arah kamera, terus muncul lagi tuh ide jailnya. Si kulit pisangnya itu dia pasangin ke atas kamera, terus wah, ya pun kamera aneh. Jadi kayak, kamera kamu sekarang jadi cantik ya gitu. Itu pasti editor videonya yang edit kayak nepuk jidat. Aku yakin banget kalau misalnya kamu nonton series ini, itu bisa bikin kamu ketawa dan hormon endorfin kamu bakalan naik terus. Yang terakhir, memilih untuk hidup sebagai orang biasa itu tidaklah buruk. Ini aku merefleksi dari kebiasaannya RM. Jadi RM bilang dia itu waktu di Seoul sering banget menghabiskan waktunya dia di taman cuma untuk baca buku, tapi dia harus pakai penutup wajah sama topi gitu supaya orang lain nggak mengenali dia itu siapa gitu. Aku jadi inget ucapannya Bianca Kartika di vlog dia waktu dia lagi main ke gedung Hybe, gedung agensinya BTS kalau nggak salah. Terus Bianca tuh kayak nanya gitu kan ke penontonnya, guys, menurut kalian enak gak sih jadi orang terkenal? Kayak apa ya? Kayaknya kalau misalnya jadi orang terkenal tuh bakalan terbatas gitu gak sih? Segala perilaku kita atau gerak-gerik kita gitu. Contohnya kayak RM tuh kata orang-orang sini sering banget keluar cuma buat beli es krim atau cuma buat foto di deket pohon. Aku juga pernah baca artikel dalam bentuk YouTube gitu. Artikelnya itu nyeritain tentang reporter yang diam-diam ngikutin Jungkook keluar dari gedung Hybe cuma pakai topi dan sepeda elektronik gitu. Terus si reporter ini kan ngikutin Jungkook ya dari belakang gitu kan. Mungkin dikiranya si Jungkook ini tuh bakal ketemu sama siapa gitu, sama cewek atau gimana gitu. Nah ternyata ketika setelah diikutin, Jungkook tuh masuk ke convenience store dan cuman beli susu pisang kesukaan dia. Jadi kayak, buat apa diikutin kalau dia cuma beli susu pisang doang keluar gitu. Jadi
yang aku sorot dari sini tuh kayak, oh iya ya, kalau misalnya jadi orang terkenal kayaknya kita bakalan susah gak sih untuk bebas gitu. Karena ketika menjadi orang terkenal tuh pasti kita kan akan dipaparaziin atau difoto sama orang di jalan, atau kayak kalau ketemu fans bakal dikejar-kejar, rumor beredar kayak gitu, kayak wah sangat tidak bebas sekali kan. Makanya bersyukurlah ketika kamu masih menjadi orang biasa, kamu bisa baca buku dengan bebas dimanapun tanpa harus menggunakan penutup wajah atau topi. Ketika kamu masih bisa jajan keluar tanpa harus takut dikejar-kejar sama reporter atau dipaparaziin orang gitu. Karena ternyata menjadi orang terkenal itu ya resikonya kayak gitu. Dan ternyata ketika menjadi orang terkenal tuh, orang terkenal juga merindukan kehidupan mereka seperti orang biasa. Kayak kita-kita yang sehari-hari bebas gitu. Dari RM ini kita juga bisa belajar bahwa ternyata sesibuk-sibuknya kita tuh dengan pekerjaan kita, knowledge itu tetap penting gitu. Jadi kita harus bisa benar-benar menghargai ruang yang kita punya dengan sebaik mungkin. Oke teman-teman, itu aja 3 hal yang bisa aku pelajari dari variety show BTS in the Soup ini. Buat kalian yang mungkin udah nonton juga sampai habis dan punya insight lain gitu, boleh banget untuk tulis insight-insight tersebut di kolom komentar. Karena bisa jadi itu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah!